Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut akan belajar kisi-kisi TKA dari pemerintah dengan elemen bilangan. Yang pertama, submateri bilangan real, dan kita akan belajar tentang yang pertama adalah perbandingan dan sifat-sifat bilangan. Oke, lanjut. Perbandingan dan sifat-sifat bilangan. Yang pertama, apa itu perbandingan? Perbandingan itu nama lainnya adalah rasio. Ada proses membandingkan dua nilai atau lebih dari yang sejenis. Jadi membandingkan dua nilai atau lebih dari yang sejenis. Dinyatakan dalam bentuk paling sederhana, biasanya ditulis A bagi B atau A per B. Contoh adalah 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Dibandingkan ditulis dalam bentuk huruf L banding P, 15 banding 20, 15 untuk laki-laki dan 20 untuk perempuan. Disenarkan dibagi 5 menjadi 3/4. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, lanjut. Pembandingan senilai. Definisinya itu satu nilai bertambah, maka nilai yang lain ikut bertambah. Bertambah ikutan bertambah, dan sebaliknya kalau berkurang ikutan berkurang. Contohnya, semakin banyak bensin yang dibeli, maka jarak jauh semakin bisa ditempuh. Jadi jauh jaraknya makin bisa ditempuh. Jadi misalnya A1 sama dengan A2, B banding B1 berbanding B2. Ini perbandingan senilai. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Jika suatu nilai bertambah, maka nilai yang lain berkurang, dan sebaliknya. Contoh, semakin banyak jumlah pekerja, maka semakin dikit waktu pengerjaan dalam sebuah proyek. Perbandingan berbalik nilai adalah A banding 1 per A banding 2, B banding 2 per B banding 1. Jadi semakin banyak jumlah pekerja, semakin dikit waktu yang diperlukan untuk mengerjakan sebuah proyek. Selanjutnya, pengaplikasiannya bisa digunakan pada peta. Contoh, jarak pada peta JP atau dengan jarak sebenarnya. Kita sering banget buka Google Map. Misalnya pada peta dengan skala 1 banding 1 juta. Artinya 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm pada kenyataannya, atau sama dengan 10 km di jarak sebenarnya. Seperti itu. Oke, bagian selanjutnya adalah sifat dan bilangan. Setelah perbandingan, kita akan lanjut dengan sifat bilangan. Sifat bilangan yang pertama adalah komutatif, artinya pertukaran. Jadi, jika ada penjumlahan, urutan tidak mengubah hasil. A tambah B sama dengan B tambah A. 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. Hasil tetap 8. Jadi ini tidak mengubah hasilnya jika berubah pertukaran dalam urutannya. Selanjutnya, perkalian. Urutan tidak mengubah hasil. A kali B sama dengan B kali A. 4 kali 2
sama dengan 2 kali 4. Hasilnya 8. Mau ini berubah, urutannya tidak akan mempengaruhi. Inilah sifat komutatif. Tapi hal ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Pada pengurangan, A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Contohnya, misalnya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ini tidak sama dengan 3 dikurang 5. Hasilnya adalah minus 2. Ya, ini adalah hal yang berbeda. Oke, sampai situ paham? Kita lanjut. Sifat yang kedua adalah asosiatif, artinya pengelompokan. Penjumlahan dan perkalian bisa dikelompokkan dengan tanda kurung dan bisa dipindah. Tanda kurung dan bisa dipindah. Misalnya adalah A tambah B plus C sama aja A plus B, A plus tanda kurung B plus C. 2 tambah 3 sama dengan 5. Tambah 4 sama dengan berapa? 9. Begitu juga dengan ini, 3 tambah 4 sama dengan 7. Tambah 2 sama dengan 9. Ini sama aja ya hasilnya. Lalu perkalian. Sama aja perkalian ini, A kali B kali C sama dengan A kali kurung B kali C kurung. Artinya 2 kali 3 sama dengan 6 kali 4. Hasilnya 24. Sama dengan 2 kali 3 kali 4 adalah 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Hasilnya sama. Inilah sifat asosiatif atau pengelompokan untuk penjumlahan dan juga perkalian. Sifat distributif, penyebaran. Sifat penyebaran operasi perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, misalnya A kali B tambah C sama dengan A dan C. Artinya A kali B tambah A kali C. Seperti itu. Begitu juga berlaku untuk pengurangan. Misalnya A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Seperti itu. Lanjut, sifat identitas dan inverse. Nah, sifat identitas tambah angka 0 adalah untuk identitas penjumlahan. Misalnya A tambah 0 sama dengan A. Jadi ini ya formalitas saja, dia bertambah, nilainya adalah 0. Kalau identitas kali adalah angka 1. A kali 1 sama dengan A. Untuk inverse, penjumlahan adalah lawannya adalah minus A plus dengan minus A, hasil adalah 0. Seperti itu. Terima kasih.
Oke, kali ini kita akan bahas contoh soal dari perbandingan dan sifat-sifat bilangan. Oke. Contoh soal ya, misalnya diketahui dua bilangan X dan Y adalah 5 banding 2. Jika diketahui nilai dari sebuah bilangan aljabar 4x tambah Y kurang 3 kurung X per Y, X kurang Y sama dengan 51. Ini soalnya. Oke, sekarang tentukan, pertanyaannya adalah tentukan nilai dari X dan Y. Oke, sekarang kita jawab. Pertama, kita mencari nilai X dan Y dari bilangan aljabar berikut adalah kita mencari tahu nilai X dan Y yang sudah diketahui di awal. Berarti X banding Y yang tadi di sini di awal adalah 5, yang di sini 5 banding 2. Nah, 5 banding 2. Banding 2 artinya X sama dengan 5 dan memiliki nilai perbanding, kunci perbandingan atau K, dan Y sama dengan 2 dengan nilai kunci perbandingan. Sekarang kita akan masukkan nilai X dengan cara awalnya ada memiliki sifat distributif. Jadi kita coba distributifkan nilai ini 5, 4 ke sini, 4 ke sini, minus 3 ke sini, 3 ke sini, sama dengan 4 X, lalu
ditambah 4 kali Y dikurang, sekarang ini ya, minus 3 minus 3 kali X tambah minus 3 kali Y. Oke, sampai sini paham? Sekarang kita lanjut. Hasilnya adalah 4X tambah 4Y, karena ini dikurang, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, minus menjadi minus 3X, ini minus kali minus, maaf penulisannya harusnya tidak ada tambah, minus dikali minus sama dengan plus 3Y, seperti itu ya. Nah sekarang ingat ya, minus kali minus menjadi plus. Oke, sekarang kita akan kumpulkan yang sama, yaitu X dengan X, Y dengan Y. Jadi di sini artinya 4X dikurang 3X, karena sama menjadi X. Sekarang tambah plus 4Y ditambah 3Y. 4 tambah 3 adalah plus 7Y. Lalu setelah ketemu ini, kita substitusi. Kita dapat X dan plus 7Y. Oh ya maaf, hasil 51-nya ketinggalan, hasilnya sama dengan di sini 51 51. Nah, di sini ada 51. Sekarang kita masukkan bilangan X yang dari sini ya. X menjadi 5K plus 7Y menjadi 2K, atau koefisien 51. Nah 5K tetap 5K plus 7 kali 2, 7 kali 2. Oke, dengan 14K 51. 14 tambah 15 tambah 5 sama dengan 19K 51. Koefisiennya atau K-nya adalah, atau faktor pengalinya adalah 51 dibagi 19. Hasilnya adalah 3. Oke, sekarang kita ketahui K-nya adalah 3, maka
Untuk mencari tahu X, 5K adalah X 5, K-nya adalah 3, Y sama dengan 2, K-nya adalah 3, sama dengan hasilnya di sini X 15 dan Y sama dengan 6. Nah, inilah hasilnya. Kita sudah membuat sifat distributif dan juga membongkar bagaimana penjumlahan aljabar ini berjalan dengan sifat-sifat bilangan. Jadi nilai X itu adalah 15, Y adalah 6 hasil akhirnya. Oke.